Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Amira. Silakan masuk. Mohon maaf Ibu, tadi memanggil saya. Apa saya melakukan kesalahan Ibu? Oh iya, mari duduk dulu. Amira, sini. Ya, Terima kasih Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah saya merasa senang Ibu, mau berbicara dengan Ibu, mau berdiskusi dengan Ibu. Oh iya, alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu ya Amira ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, Ibu memanggil Amira bertemu untuk berdiskusi, membicarakan tentang potensi akademik Amira yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Amira berkolaborasi di kelas gitu. Apakah kita sepakat dengan diskusi kita hari ini, Amira? Iya Bu, saya sepakat dengan Ibu. Baik ya, kita mulai ya diskusinya. Iya Bu. Ibu kemarin mendengar dari Bapak Ibu guru yang mengajar Amira di kelas, di mata pelajaran apa yang kelas 12 ini ya. Iya Nah, Bu. rata-rata mengatakan Amira itu prestasinya sangat baik gitu. Nilai-nilai ulangannya, tugas-tugas hariannya itu rata-rata di atas 90, kadang sampai ada yang 100. Wah, Ibu senang sekali gitu ya. Nah, bagaimana menurut Amira kondisi itu apakah yang sebenarnya, Amira? Iya Bu, menurut saya memang nilai-nilai saya sudah baik Bu, sudah di atas nilai 90 ke atas. Oh iya, alhamdulillah ya. Nilai-nilainya sudah di atas rata-rata kelas. Terus Ibu ingin tahu ya bagaimana perolehan nilai tersebut gitu. Apakah hasil dari kerja berkelompok dengan teman-temannya atau ada strategi lain yang Amira lakukan? Hasil yang saya diperoleh dari belajar dengan baik Bu. Kalau banyak tugas Ya. saya belajar sampai malam dan juga saya mengikuti tambahan pelajaran di luar Bu. Oh iya, aduh semangatnya tinggi, motivasinya juga ya Amira ya sampai belajar tambahan gitu ya. Nah, semoga apa yang Amira cita-citakan bisa tercapai nantinya ya. Amin Bu. Oh iya, ada yang ingin Ibu tanyakan. Menurut Amira, apakah kerja kelompok di dalam kelas itu juga memberikan kontribusi agar nilai-nilai atau prestasi yang Amira capai selama ini? Menurut saya Bu, saya tidak suka bekerja dalam kelompok karena Oh, teman-teman suka mengandalkan pada satu 2 orang saja mengerjakannya, sedangkan ada teman-teman yang lain malah mereka main-main dan asik sendiri. oh Begitu Bu. begitu. Oh, ya, ya baik. Eh, menurut Amira, kondisi yang ideal kalau mengerjakan tugas atau bekerja dalam kelompok itu yang bagaimana? Ya, sebaiknya semua anggota kelompok mau mengerjakan tugasnya bersama-sama, Bu, dan tidak mengandalkan satu atau 2 orang saja. Oh iya ya, oh begitu. Berarti Amira menginginkan bisa bekerja kelompok itu jika bersama-sama dan punya peran ya, maksudnya Iya, dari masing-masing ya. Oh, iya, Bu, biar semua mau mengerjakan tugasnya bersama-sama. Jadi kita berbagi peran yang sama sehingga tugas yang kita kerjakan juga itu atas hasil kerjasama semua anggota kelompok bukan hanya satu 2 orang saja, Bu. oh iya iya, baik. Ibu memahami ya kondisi itu ya. Eh, Baiklah, kalau menurut Amira ya,
adakah cara atau bagaimana caranya nih agar teman-teman Amira bisa bekerja dalam suatu kelompok, mengerjakan tugasnya dalam peran-peran tertentu atau sudah terbagi nih peran-perannya? Gimana? Iya, Bu. Mereka, harus mau berusaha berbagi tugas dan mau mencoba menyelesaikan tugas kelompok itu dan, bekerja berdasarkan peran-peran yang sudah dibaginya, Bu. Oh iya, berarti menurut Amira langkahnya bagaimana nih supaya mereka bisa punya peran dan bisa mengerjakan peran itu? Menurut Menurut saya, ya harus diskusi dulu, Bu, sebelumnya mereka mau mengerjakan bagian yang mana dan, hmm, peran apa dalam menyelesaikan tugas itu. Misalkan hmm, mengerjakan soal nomor berapa atau hmm, kalau bentuk projek mereka mau berperan penuh di tahapan persiapan, pembuatan produk, atau presentasi, begitu, Bu. oh iya, bagus ya ide ataupun harapan Amira ya, langkah-langkahnya sudah bagus ya Amira ya. Nah, kalau menurut Amira ya, apakah itu bisa diwujudkan nantinya? Tentu bisa, Bu, asal teman-teman mau bekerja Ya. sama dan mau berusaha tidak egois dan Hmm. mengupayakan hasil yang terbaik bagi kelompok kita, gitu, Bu. Iya. Oh iya, baik, baik, baik. Ibu sudah mendapatkan inti dari diskusi kita hari ini, ya. Boleh Ibu konfirmasi hasil pembicaraan kita? Boleh, Bu. Nah, jadi sebenarnya Amira itu bisa, ya, dan mau mengerjakan tugas secara berkelompok, ya. Kalau semua anggota kelompoknya itu berbagi peran, lalu mengerjakan tugasnya bersama-sama, menyelesaikan tugasnya juga sesuai dengan peran yang sudah disepakati. Gitu ya, Amira ya? Iya, Bu, betul, Bang, seperti itu, Bu. Ya. Oh ya, baiklah. Kapan kira-kira Amira akan mencoba menyampaikan atau mengajak teman-temannya yang sekelompok tuh berbagi peran dalam mengerjakan tugas kelompok? Secepatnya, Bu, jika nanti dalam pembelajaran ada tugas kelompok lagi, saya akan berusaha untuk, berkolaborasi dengan teman-teman. Oh Seperti iya, itu, Bu. hebat ya. Baiklah, Amira. Uh, kalau kita sudah mencapai langkah-langkah itu, uh, kita berarti sudah bisa menyimpulkan ya diskusi kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan Amira setelah berbincang-bincang diskusi sama Ibu tentang bagaimana cara bekerja dalam satu kelompok? Saya sudah merasa lega, Bu, dan terima kasih, kepada Ibu sudah mendengarkan unek-unek saya. Dan saya akan mencoba untuk bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas dalam kelompok, begitu, Bu. Oke, Amira, terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini mampu menyelesaikan apa yang menjadi masalah Amira selama ini, ya. Baik, Ibu, terima kasih juga, Ibu, atas waktunya. Baiklah, karena sudah bel, silakan Amira bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bu Sri, Bu Erna, walaupun ini kesempatan yang pertama, tapi tadi Bu Sri sudah mempraktekkan coaching pada kali ini dengan baik. Walaupun ya tadi kata Bu Sri mah persiapannya katanya kurang ini, tapi yang saya amati gitu ya, percakapan coaching ini sudah sesuai dengan konsep coaching gitu ya. Walaupun ya memang tadi saya ketika membaca yang Bu Erna juga mungkin ya ini nanti gitu, nanti tantangannya ini akan tumpang tindih dengan restitusi gitu. Kalau yang pemecahan masalah mah kalau kita tidak hati-hati dengan alur tirtanya gitu ya.
Nah, itu mah hanya pendapat saya, tapi nggak tahu kalau menurut Bu Erna atau Bu Sri gitu ya. Baik, untuk menguatkan percakapan coaching Bu Sri dan Bu Erna barusan, mungkin saya akan membantu Bu Sri untuk merefleksikan diri dalam latihan coaching barusan. Yang pertama mungkin saya ingin mendengarkan jawaban dari Bu Sri. Apa yang menurut Bu Sri barusan sudah berjalan dengan baik, Bu, selama percakapan? Ya, terima kasih Pak Jajat. Tadi sudah memantau ya percakapan saya dengan murid saya, Amira ya, yang punya kasus bahwa dia tidak suka bekerja dalam suatu kelompok. Nah, yang sudah berjalan baik, Amiranya merasa terbuka gitu ya dengan saya. Artinya mau menceritakan unek-uneknya sehingga tidak ada batas antara saya sebagai gurunya dan Amira sebagai muridnya. Kemudian juga Amira sudah yang saya lakukan sudah berjalan baik menanyakan apa yang bisa Amira lakukan untuk mengatasi masalahnya tidak mau bekerja dalam diskusi atau kerja kelompok. Nah, itu yang saya rasa sudah berjalan baik, Pak. Baik, berikutnya Bu Sri, kalaupun tadi sudah berjalan dengan baik ya, tapi ada tidak yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan coaching barusan, Bu? Ya. Nah, untuk yang perlu diperbaiki, saya merasa bahwa langkah yang Amira lakukan, apa yang saya tanyakan belum memberikan Amira menjawab langkah-langkah yang dia ambil itu dengan detil. Jadi masih pertanyaan saya belum dapat banyak menggali untuk langkah-langkah yang akan Amira lakukan. Walaupun sudah ada langkah yang akan Amira ambil, tetapi belum sedetil itu gitu. Itu harapan saya bisa menggali lagi, Pak, bagaimana si Amira betul-betul yakin apa yang harus dia lakukan atau langkah apa yang harus dia lakukan. Itu, Pak. Kemudian menurut Bu Sri, apa yang Bu Sri lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Bu? Ya. Pada saat saya mendengar Amira itu tidak mau bekerja sama dalam suatu kelompok dan ingin mengerjakan tugasnya sendiri karena merasa yakin dia bisa, saya pertama ingin Amira itu tidak merasa disalahkan atau tidak merasa diinterogasi. Jadi saya mencoba menghadirkan saya sebagai temannya pada saat mengajak berbicara. Kemudian agar selama proses coaching itu berjalan dengan present, saya juga mencoba menatap Amira dengan rasa teman ya, jadi menatap dengan sungguh-sungguh, kemudian mendengarkan apa yang dia ceritakan dengan baik gitu ya, berusaha menerima dan mencoba memahami apa yang menjadi masalahnya. Berikutnya saya mencoba tidak memberikan
pertanyaan yang menjawab, memberikan solusi bagi masalahnya, gitu Pak. Baik, kemudian setelah yang Ibu paparkan tadi, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan Ibu dalam meng-coach? Ya, terima kasih Pak Jajak. Saya mencoba memperbaiki dan meningkatkan potensi saya dalam coaching itu pertama belajar lagi Pak, bagaimana mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan potensi dari murid-murid saya sehingga apa yang menjadi masalahnya bisa dia selesaikan dengan baik gitu Pak. Jadi mencoba belajar lagi membuat pertanyaan-pertanyaan yang memantik gitu ya Pak. Itu Pak. Baik, terima kasih Bu Sri. Itu saja mungkin yang bisa saya konfirmasi karena untuk perasaan coaching tadi sudah Bu Sri tanyakan ya di proses coaching gitu kepada murid tadi. Jadi sudah saya bisa tangkap Bu. Mungkin itu saja Bu bantuan yang bisa saya lakukan untuk Ibu melakukan refleksi diri dalam latihan coaching kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Atas pengen tanya, Bu Sri, Bu Erna? Bu Erna belum Pak. Di stop dulu aja rekamannya Bu. Ya Bu. Oh, iya. Nanti ganti masuk ke ini, ke Jimit Bu Erna.